Halo, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Agricinil Ciato dengan NPM 312010. Di sini saya akan mereview artikel tentang implikator percakapan dalam dialog interaktif Mata Najwa di Trans 7. Latar belakang. Latar belakang implikator adalah apa yang mungkin diartikan, disarankan, atau dimaksudkan oleh penutur yang berbeda dengan apa yang sebenarnya dilaksanakan oleh penutur. Implikator dianggap penting untuk diteliti lebih jauh, terutama implikator percakapan. Ada 5 jenis fungsi implikator umum, yaitu yang pertama deklarasi, yang kedua representatif, yang ketiga ekspresif, dan yang keempat direktif, dan yang kelima komisif. Fenomena implikator juga banyak ditemukan dalam program-program televisi seperti talk show, komedi, maupun program-program dengan konsep motivasi pendengar ataupun penonton. Dalam implikator percakapan, Mata Najwa menjadi salah satu program televisi swasta yang dinikmati oleh jutaan penduduk Indonesia. Mata Najwa adalah program dialog interaktif yang dikemas menarik, mengangkat fenomena-fenomena sosial yang sedang hangat diperbincangkan dengan adanya latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan. Penulis mendeskripsikan sejumlah masalah yang akan digunakan, yaitu permasalahan dari penelitian itu sebagai berikut. Yang pertama, implikator percakapan dalam dialog interaktif. Yang kedua, kurangnya pemahaman masyarakat dalam menggunakan bahasa dan dialog Mata Najwa. Yang ketiga, sulit pemahaman percakapan antara Najwa Shihab dengan pejabat publik menggunakan percakapan di luar struktur kebahasaan. Yang berikutnya itu ada rumusan masalah. Rumusan permasalahannya dalam penelitian ini adalah bagaimana fungsi implikator percakapan dalam dialog interaktif Mata Najwa bersama pejabat publik dengan tema drama berebut kekuasaan di Trans 7. Dan yang berikut ada tujuan penelitiannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan fungsi implikator percakapan dalam dialog interaktif Mata Najwa bersama pejabat publik dengan tema drama berebut kekuasaan di Trans 7. Dan yang berikutnya ada data sumber data. Sumber data merupakan tempat ditemukannya data-data yang diteliti. Data-data yang akan diperoleh dalam penelitian ini mempunyai sumber yang jelas dan pasti. Penelitian ini menggunakan 2 sumber, yaitu yang pertama data. Data yang digunakan ini berupa tuturan-tuturan Najwa Shihab dan pejabat publik yang dicurigai mengandung fungsi implikator percakapan yang mencakup representatif, ekspresif, direktif, dan komisif. Terus ada sumber data. Sumber data yang merupakan tempat ditemukan data-data yang diteliti. Data yang diperoleh dalam penelitian ini data-data yang diteliti ini mempunyai sumber yang jelas dan pasti. Sumber data dari penelitian ini adalah video YouTube dialog interaktif Mata Najwa di Trans 7 yang diunggah melalui internet sebanyak 5 video percakapan dalam dialog interaktif Mata Najwa.
Terus ada lagi teknik penggunaan data. Teknik pengumpulan data ini sangat penting. Penyediaan data merupakan upaya seseorang penelitian dalam menyediakan data yang berkaitan langsung dengan masalah yang dimaksud, dan alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama metode simak, dan yang kedua teknik catat. Terus di sini ada juga teknik analisis data. Teknik analisis data ialah ada mencakup enam teknik, yaitu yang pertama menyimak dan mencatat tuturan-tuturan dalam percakapan, dialog interaktif mata najwa di Trans 7. Yang kedua, mengelompokkan dan mengklasifikasikan fungsi implikatur percakapan dalam dialog interaktif mata najwa di Trans 7. Yang ketiga, setiap kelompok klasifikasi, kemudian data analisis lebih lanjut. Dan yang empat, mendeskripsikan fungsi implikatur percakapan dalam dialog interaktif mata najwa di Trans 7. Yang ketiga, menginterpretasikan fungsi implikatur percakapan dialog interaktif mata najwa di Trans 7. Yang keenam, mengambil kesimpulan penelitian. Yang terakhir tentang hasil penelitian. Dari hasil penelitian itu ada deskripsi data. Hasil penelitian dan pembahasan mengenai implikatur percakapan dalam dialog interaktif mata najwa di Trans 7, yaitu penelitian ini berupa tuturan implikatur percakapan yang dilakukan oleh najwa dan pejabat publik ketika dialog interaktif berlangsung. Data yang berhasil dikumpulkan ada 12 data. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil menyimak video mata najwa yang sudah diunduh dari YouTube, dan yang kedua data diperoleh melalui metode simak dan teknik catat. Hasil dari penelitian tersebut ditemukan 4 fungsi implikatur percakapan berdasarkan tindak tutur, yaitu tuturan implikatur representatif atau pernyataan suatu fakta. Yang kedua, penggagasan, kesimpulan, dan deskripsi. Tuturan implikatur komisif, yaitu menolak penolakan. Yang ketiga, implikatur deduktif atau menyuruh. Dan yang kelima, implikatur ekspresif atau meminta maaf, berterima kasih, menyampaikan ucapan selamat, menyindir, mengkritik. Pada dialog interaktif mata najwa di Trans 7 dengan pejabat publik. Selain itu ditemukan pula 7 maksud implikatur percakapan berdasarkan teori tindak tutur. Tujuan makna pragmatik tersebut adalah menolak, mengajak, menyuruh, melarang, memohon, mengkritik, dan menyindir. Hanya itu review artikel saya. Sekian dan terima kasih.